Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Dwi Utami, NIM 878224507, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat tugas video 4B dengan keterampilan dasar mengajar, yaitu bertanya dan menjelaskan dengan audio visual gambar. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa di sini yang berangkat? Adel, Bu. Oh, ya, apa gejalanya? Sakit. Baik. Oke, Ibu mau bertanya sama kalian. Di sini tadi yang sarapan siapa aja? Semua, Bu. Makan apa di rumah? Makan nasi goreng. Wah, enak itu. Anak-anak, langsung saja kita masuk ke pembelajaran dengan materi bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke. Apa sih pengertian tumbuhan itu? Ada yang tahu anak-anak? Belum, Bu. Oke, Ibu bacakan ya. Baik, di sini ada pengertian tumbuhan, yaitu tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh, bernapas, berkembang biak, dan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan air, cahaya, matahari, udara, dan zat hara dari tanah untuk hidup. Nah, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian. Yang pertama, akar. Yang kedua, batang. 3, daun. 4, bunga. 5, buah. Dan biji yang terakhir. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling bekerja sama agar tumbuhan dapat hidup dengan baik. Oke? Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk bernapas, menyediakan makanan, obat-obatan, kayu, dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Contoh tumbuhan antara lain padi, mangga, bunga mawar, dan pohon kelapa. Oke, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Apa aja sih bagian tumbuhan itu? Ada akar, Bu. Ya, yang kedua? Batang. Yang ketiga? Bunga. Yang keempat? Daun. Yang kelima? Buah kalau Yang dia. apa? Biji. Oke, pintar. Lanjut ya. Oke, di sini ada fungsi akar. Apa sih fungsi akar itu? Coba jelaskan Dilar. Fungsi akar adalah untuk menyerap air, zat hara dari dalam tanah untuk kebutuhan tumbuhan, menopang tumbuhan agar dapat berdiri kokoh dan tidak mudah roboh, Terus? menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan seperti wortel, singkong, dan lobak, Nah, yang terakhir apa ini? membantu pernapasan pada tumbuhan tertentu, misalnya bakau yang memiliki akar napas. Oke, berarti fungsi akar tadi ada berapa? Ada 4. Baik, betul. Ini ada yang tahu pengertian akar? Belum. Oke, dibacakan ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Akar memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan tumbuhan. Oke, kita lanjut ke fungsi batang ya. Jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang berkayu, seperti contohnya pohon mangga dan pohon jambu. Yang kedua ada batang basah, seperti bayam dan kangkung. Yang ketiga adalah batang rumput, seperti padi dan jagung. Nah, di sini ada pengertian batang, yaitu batang adalah bagian tumbuhan
yang berada di atas tanah dan menghubungkan akar dengan daun, bunga, serta buah. Oke, di sini ada fungsi batang tumbuhan, yaitu yang pertama, menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Yang kedua, mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Yang ketiga, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Dan yang terakhir adalah menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan. Oke, di sini kita lanjut ke fungsi daun. Pengertian daun apa? Daun adalah salah satu bagian penting pada tumbuhan. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil membantu tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Iya, betul. Ada yang tahu fungsi daun? Belum. Oke, Ibu sebutkan ya satu-satu. Di sini daun memiliki 3 fungsi. Yang pertama, tempat fotosintesis. Daun menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, tempat pertukaran gas. Daun mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui pori-pori kecil yang disebut stomata. Yang terakhir atau yang ketiga adalah tempat penguapan air. Daun mengeluarkan uap air ke udara dalam proses yang disebut transpirasi. Setelah fungsi daun ada fungsi apa, anak-anak? Fungsi bunga. Oke, betul. Apa sih pengertian bunga itu? Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Di dalam bunga terdapat bagian-bagian yang membantu proses pembentukan buah dan biji. Oke, betul. Nah, di sini ada berapa sih fungsi bunga itu? Ada 4. Apa yang pertama? Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Ya, yang kedua. Tempat terjadinya penyerbukan. Oke, yang ketiga. Tempat terjadinya pembuahan. Dan yang keempat. Berkembang menjadi buah dan biji. Nah, ada yang tahu bagian-bagian bunga? Belum. Oke, Ibu akan sebutkan satu persatu ya. Oke, ini adalah bagian-bagian bunga. Tolong jangan dibuat sendiri-sendiri ya. Coba padanya di depan bunga. Yang pertama ada mahkota bunga, berwarna cerah untuk menarik serangga, seperti lebah. Misalnya kalau ini mau memisah nektar buat madu. Nah, yang kedua ini ada benang sari, alat kelamin jantan pada bunga. Yang ketiga ada putik, alat kelamin betina pada bunga. Dan yang terakhir kelopak bunga, melindungi bunga saat masih kuncup. Oke, di sini kita lanjut ke fungsi buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang terbentuk dari bunga setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan. Buah biasanya memiliki rasa yang manis, asam, atau segar. Dan di dalamnya terdapat biji. Fungsi buah ya. Di sini ada 3 fungsi buah. Yang pertama yaitu melindungi biji agar tidak mudah rusak. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan bagi biji. Yang ketiga, membantu penyebaran biji ke tempat lain. Anak-anak, di sini tadi Ibu sudah menjelaskan bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Berarti tumbuhan di sini memiliki bagian dan fungsinya masing-masing ya. Seperti yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tadi. Udah paham semuanya? Sudah. Baik. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong buka halaman 20. Di situ ada gambar tumbuhan dan bagian-bagiannya. Tolong cocokkan ya. Dan besok dikumpul. Baik, Bu. Oke. Pelajaran kali ini sudah selesai dan akan digantikan oleh pelajaran selanjutnya.
Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.